Perkenalkan, nama saya Farida Ayu Lestari, mahasiswa semester 5, jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana. Untuk kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang konsep perencanaan pembangunan dan konsep dasar perencanaan pembangunan daerah. Untuk materi pertama, saya akan menjelaskan konsep perencanaan pembangunan. Pengertian konsep perencanaan pembangunan menurut para ahli. 1. Menurut Kodes and Hills, perencanaan adalah suatu proses yang terdiri dari suatu keputusan atau pilihan dari berbagai cara untuk menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan di masa mendatang. Yang kedua, menurut Jihinga, perencanaan adalah suatu cara atau teknik yang telah dirumuskan dan ditetapkan oleh Badan Perencanaan Pusat. Tujuan tersebut mungkin untuk sarana sosial, politik, dan lainnya. Selanjutnya, ciri-ciri perencanaan. Yang pertama, bersifat publik. Yang kedua, strategis. Yang ketiga, berorientasi pada masa depan. Yang keempat, kesepakatan. Yang kelima, terhubung pada tindakan. Selanjutnya, peranan perencanaan. Yang pertama, untuk mengatasi kegagalan pasar. Yang kedua, untuk mobilisasi dan alokasi sumber daya. Yang ketiga, untuk mengatasi dampak psikologi dan sikap. Yang keempat, untuk mencari solusi untuk mendapatkan sumber. Selanjutnya, ruang lingkup perencanaan pembangunan dibagi menjadi dua, nasional dan daerah. Nasional meliputi 1. Rencana pembangunan jangka panjang dan jangka menengah. Yang kedua, rencana strategis kementerian atau kelembagaan. Yang ketiga, rencana kerja pemerintah. Yang keempat, rencana kerja kementerian atau kelembagaan. Yang selanjutnya, daerah meliputi 1. Rencana pembangunan jangka panjang dan jangka menengah. Yang kedua, rencana kerja strategis perangkat daerah. Yang ketiga, rencana kerja pemerintah daerah. Yang keempat, rencana kerja satuan kerja perangkat daerah. Materi selanjutnya, saya akan menjelaskan konsep dasar perencanaan pembangunan daerah. Definisi dari konsep dasar perencanaan pembangunan adalah suatu proses pembangunan yang mampu mewujudkan masyarakat yang makmur sejahtera, yang memperhatikan hal-hal yang bersifat kompleks sehingga proses harus memperhitungkan kemampuan sumber daya alam, sumber daya fisik, dan sumber daya lainnya untuk mencapai pembangunan yang diharapkan. Tujuan dan fungsi perencanaan pembangunan adalah 1. Untuk mendukung koordinasi dan perilaku pembangunan. Kedua, untuk menjamin terciptanya pembangunan dan sumber daya alam yang efisien, efektif, dan adil. Yang ketiga, untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi antar daerah. Selanjutnya, tahap-tahap perencanaan pembangunan daerah. 1. Tahap penyusunan rencana. Yang kedua, tahap penetapan rencana. Yang ketiga, tahap pengendalian pelaksanaan rencana. Yang keempat, rencana evaluasi keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Jenis-jenis perencanaan pembangunan. 1. Perencanaan pembangunan jangka panjang. Kedua, jenis perencanaan pembangunan jangka pendek. Yang ketiga, jenis perencanaan pembangunan jangka menengah. Sekian dari penjelasan yang saya berikan. Kalau ada kekurangan, mohon maaf. Terima kasih.